Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita kembali bersama dengan Energi Sukses Bisnis, tentunya ditemani oleh rekan saya nih ya, Coach Margetti Herwin atau Coach Getty. Coach, ini sudah edisi keberapa ya Coach ya kita ya? Ini adalah edisi ke-98. 98. Yes. Apa yang akan kita hadirkan untuk pendengar dan juga pemirsa RRI Net kali ini? Ya, kita sudah undang kuliner, Ya. kita udah undang fashion, musik, kafe, ya, tempat wisata. Tapi ada yang belum saya undang adalah bisnis di bidang olahraga. Ada Coach? Ada. Peluangnya gimana Coach? Wah, ini luar biasa banget nih. Ya. Apalagi bisnis fisioterapi. Oh. Nah, ini sekarang lagi naik daun karena banyak orang yang saat ini gemar berolahraga. Ya. Semenjak COVID, ya, era pandemi, orang mulai sadar bahwa olahraga itu penting untuk menjaga stamina tubuh dan juga untuk meningkatkan imunitas tubuh kita dengan berolahraga, Bang Lukman. Nah, mereka yang berolahraga tanpa pemanasan atau tanpa ini kaget gitu ya, intinya ini berpotensi cedera gitu. Iya, nah nanti tamu kita malam ini akan bercerita tentang bagaimana bisnisnya dalam membantu orang-orang yang gemar berolahraga dan cedera. Nah, dia ahlinya. Peluangnya di sini justru ya. Iya. Baik, kita sapa ya. Ada Pak Amriansah Setia Winanda, Master Fisioterapi dan pemilik klinik Sil Fisioterapi. Pak Amri, selamat malam. Ya, suaranya belum keluar ya. Pak Amri, audionya Ya. Oke. keluar. Speaker Sudah. jelas. Ya. Malam Mas Amri. Malam Coach. Boleh diceritakan dulu nih bagaimana bisa membaca peluang gitu jadi sebuah usaha apa ini ya, fisioterapi ini? Ya, sebenarnya sih apa yang disampaikan Coach Getty tadi benar juga. Memang sebenarnya bukan dari zaman COVID. Memang dulu kita tahu kalau cedera olahraga itu kan selalu apa-apa indikasinya adalah penanganannya diurut. Nah, itu di awalnya gitu kan kita tahu. Namun hal urut itu kan bukan jadi pemecahan masalah, apalagi kalau atlet untuk kembali ke lapangan itu akan menjadi dampaknya akan lebih parah. Nah, dari situ awalnya berpikir, wah kita udah tertinggal nih sama negara-negara luar yang dimana mereka rehabilitasi semua program itu udah dibikin sedemikian rupa, dan akhirnya memang akhirnya terbentuklah fisioterapi olahraga khususnya seperti itu. Jadi atlet yang cedera itu bukan hanya penanganannya, bukan hanya alat, tapi kita latih, kita kuatkan ototnya, lalu biar balik ke lapangan. Itu sih awal mulanya punya ide untuk membangun usaha fisioterapi olahraga seperti itu, Mas. Tapi kalau Mas Amri sendiri latar belakangnya apa ini untuk menggeluti ini? Saya sendiri S1 saya fisioterapi, lalu S2 saya sport science, dan S3 saya di ilmu kedokteran. Wah, ini pas Coach. Kalau Coach Getty selalu mengundang ahlinya. Artinya nggak cuma sekedar usaha, tapi memang pakarnya gitu di bidangnya gitu ya. Iya, jadi pendengar RRI yang ingin bertanya tentang fisioterapi, nah ini saya ingin master. Tentu kita buka ya di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Nah, biasanya kalau yang ringan-ringan itu seperti apa, Mas Amri, kalau untuk yang sudah hadir ke klinik Sil Fisioterapi ini? Yang ringan-ringan biasanya karena habis latihan, biasanya dia ya semacam kayak pegal, terus biasanya penanganannya dengan bantu sport massage, stretching, itu biasanya ke klinik seperti itu ya, semacam kayak habis latihan lah rasanya ketarik ototnya. Nah, itu biasanya kita tanganinnya seperti itu, Mas. Coach, ini gimana ini peluangnya? Kan sebenarnya mungkin bicara saingan mungkin masih jarang ya Coach. Kalau kita bicara kuliner sudah banyak gitu ya, fashion banyak. Nah, ini
apalagi pakarnya gimana Coach? Ya, jangan salah, ini juga banyak ya klinik fisioterapi. Dan Mas Amri ini adalah fisioterapi saya. Oke. Jadi saya ini masih olahraga sampai sekarang di umur saya yang sudah di atas 50 tahun. Jadi udah senior. Dan saya masih aktif berolahraga dan masih ikut bertanding. Ya. Jadi selain jadi seorang bisnis coach, saya juga adalah pemain bola basket veteran. Oh ya. Iya. Ya, yang bertanding di kelompok umur 55 plus. Oh, U55. Ya, jadi banyak yang bilang bahwa coach nggak takut di umur 55 plus itu masih bermain basket. Iya. Bukan soal takut dan gak takut, tetapi kalau kita penanganannya benar, latihannya rutin gitu ya, nggak dadakan-dadakan main, karena saya berlatih olahraga basket ini seminggu bisa 3-4 kali. Wow. Ya, di mana malam setelah saya kerja, saya latihan basket. Dan pada saat rutin untuk menjaga tadi kebugaran gitu ya, untuk mencek apakah ada otot yang slip, atau ototnya itu kaku. Nah, saya ke Mas Amri, Mas, ini kaki agak pegel nih, ditanganin dengan teknik fisioterapi. Jadi dikasih pemahaman juga, bukan hanya ditangani gitu ya, Coach? Iya, jadi penanganannya Mas Amri ini, ya kalau saya nyebutnya nih udah Pak Dokter Amri. Iya. Karena Pak Amri ini juga adalah fisioterapinya timnas PSSI. Wow, luar biasa. Jadi Pak Amri tahu banget bagaimana otot yang kena masalah akibat olahraga. Enggak, kalau udah megang timnas udah bukan kaleng-kaleng Coach. Udah dipercaya negara soal itu. Iya. Kita sama pendengar dulu ya Mas Amri dan Coach Getty ya. Kita ke Boyolali, ada Pak Udin. Selamat malam Pak Udin. Malam Pak Udin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, cara menumbuhkan rasa syukur dan sabar dalam berusaha itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Ya. Baik. Apa Coach tadi? Cara apa? Cara mengembangkan bisnis berolahraga. Yang dengan sabar gitu ya, tadi ya. Baik. Kita ke Pekanbaru, Pak Atong. Halo, selamat malam Bung Luman. Selamat malam Coach. Malam Pak Atong. Yes. Marketi Herwi. Ya, Coach Getty. Iya, selamat malam Bung Amri. Ya, selamat malam. Kebetulan saya juga ada bantu-bantu. Kalau saya refleksi biasanya kalau ada juga yang atlet yang terganggu, kadang ototnya tertarik gitu kan. Oke. Terkadang ya kalau saya ada orang perapuhan tulang coach, itu di bagian lutut biasanya, kalau nggak pinggang itu kan. Itu ada orang saya yang menterapi, dia insya Allah sangat terbantu gitu. Ada yang dipertanyakan tidak Pak Atong? Kalau yang mau saya pertanyakan, jadi apakah kalau saya kan lebih cenderung ke tradisional, apakah tradisional itu kalau dibandingkan dengan kalau yang Bung Amri itu sampai S3, pembedanya apa gitu kali ya? Baik. Apa, ya. Gitu. Oke. Kami tangkap poinnya. Baik. Itu saja. Ya. Terima kasih. Siapa nih Coach yang Pak Udin ini lebih ke Coach Getty soalnya nih. Kita ke Pak Samri dulu ya, apa gimana? Oke, saya jawab dulu dari Pak Udin ya. Jadi bagaimana membangun bisnis yang hubungannya dengan olahraga? Karena ini sangat berhubungan banget dengan cedera olahraga. Sementara orang yang olahraga di Indonesia atau di berapapun negara dan suka olahraga itu banyak banget. Oh ya. Maupun itu atlet atau non atlet. Apalagi sekarang ada hobi yang namanya padel. Oh ya. Nah, orang yang baru-baru olahraga pun FOMO. Iya, dia pasti pengen ikut main padel, tapi dia lupa. Dia kurang penguatan otot. Udah gitu karena dia nggak olahraga, dia kurang lincah atau kurang lentur. Akibatnya abis main ngelintir pinggang, nabrak kaca, gitu ya. Nah, dia bingung nih mau kemana, gitu ya. Pasti pertama kalau dia nggak kenal fisioterapi, dia ke tukang urut kayak tadi Pak Atong, ya. Cuma ada beberapa yang bisa ditangani dengan urut, ya, dengan tradisional. Tapi ada beberapa yang memang harus ditangani oleh ahlinya. Karena fisioterapi ini ada keilmuannya, karena
Pak Amri ini ya sampai ke S3 dan doktoral. Jadi dia belajar tentang bagaimana otot, melakukan penelitian, melakukan riset, sehingga bisa tahu efek-efek tertentu jika otot itu dipaksa bekerja dan akibatnya cedera. Bisa fatal gitu ya. Jadi rahasianya adalah olahraganya yang memang dibangun bisnisnya ini harus berhubungan dengan di mana tempat pasarnya pembeli jasa fisioterapi tadi. Oke, Gitu. ya. Mas Amri, kalau tadi Pak Atong, apa sih yang menjadi pembeda fisioterapi dengan tradisional ini? Ya, baik Mas. Pertanyaan Pak Atong bagus sekali nih. Tadi Pak Getty juga, Coach Getty juga sempat menjelaskan, benar. Jadi pembeda antara tradisional dengan fisioterapi itu jelas dari segi pendidikannya pun berbeda. Dalam arti gini, benar apa tadi yang disampaikan Pak Getty, kalau memang dia hanya sebatas cedera tertarik atau memang cedera otot itu dengan dibantu tradisional baik gitu kan. Namun apabila nanti itu kan kita harus di fisioterapi itu kan harus asesmen lagi, harus pemeriksaan lebih lanjut lagi. Iya. Karena apa nih? Apakah karena ototnya yang bermasalah kah? Apakah karena tulangnya yang bermasalah atau sendinya bermasalah? Apakah ada gangguan lain? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kalau memang misalnya dia ada semacam kayak persendiannya yang bermasalah, lalu ada semacam kayak ada patah, itu kan nggak bisa dilakukan dengan urut. Itu harus dilakukan penanganan medis yang lebih lanjut. Yeah. Nah, biasanya kalau memang ada patah, dia harus kita lakukan pembedahan dulu untuk memreposisi tulangnya. Kalau sembarangan patah kita urut, takutnya nanti dampaknya kan akan lebih fatal. Bahkan bisa kalau ada keluhan di punggung tadi, kalau dianya otot dimasas nggak masalah, tapi kalau ada patah di punggung maka akan berdampaknya akan lumpuh pada orang itu. Nah, itu yang perlu pembedanya dari segi tradisional ke fisioterapi adalah pemeriksaan lebih lanjut dan lebih spesifik untuk penanganannya. Seperti itu, Mas. Ya, kita ke siapa pendengar lagi, ada Pak Miftah di Yogyakarta. Pak Miftah, malam. Selamat malam. Halo Pak Miftah. Silakan. Malam. Selamat malam, Coach. Selamat malam, Bang Rudi. Dengan Lukman. Mas Iya. Lukman. Iya. Mirip suaranya. Silakan. Ini di daerah saya tuh, tetangga saya tuh kadang banyak juga yang menderita tentang saraf kejepit. Itu kalau kayak gitu kan kayaknya susah tuh ya. Kalau dari cerita mereka tuh udah kemana-mana, udah dari mungkin tukang urut atau mungkin terapi tuh nggak sembuh-sembuh, kadang-kadang malah ototnya ketarik sampai mengecil tuh kakinya tuh. Itu yang lebih tepat tuh kalau pengobatan seperti itu kemana? Apa ke dokter, apa ke terapis, atau ke tukang urut? Jadi kan yang lebih tepat soalnya kan itu dengan saraf ya itu. Ya. Itu paling tepat apa penanganannya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Mas. Baik, Mas Lukman, izin menjawab Coach Getty. Ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Kalau memang, itu kalau udah menemukan kasus seperti itu kan kita nggak mungkin sembarangan urut. Apalagi sudah terjadi pengecilan itu di kakinya. Itu kan dampaknya berarti kan memang gangguan di sarafnya. Nah, baiknya itu biasanya akan disarankan kita langsung rujuk ke dokter dulu, karena nanti ada pemeriksaan lebih lanjut, ada istilahnya rongsen, ada istilahnya MRI untuk melihat apakah memang ada gangguan di sarafnya. Nah, kalau ada gangguan di sarafnya, dokter yang memang ahli dalam spesialis saraf ataupun bedah, dia akan melaksanakan tugasnya dulu, baru nanti untuk recovery-nya biasanya dokter itu refer ke fisioterapi untuk penguatan. Biasanya seperti itu, Mas Lukman. Coach, kalau dari sisi usaha, ini bagaimana Coach nge-branding di tengah tadi kalau mungkin masih banyak gitu ya, atau banyak ya fisioterapi lainnya. Ya. Sampai bisa dilirik sama timnas ini kan luar biasa, Coach. Iya, karena memang Mas Amri ini bukan dari pengalaman tapi memang sekolah. Iya. Dan juga Mas Amri ini mengajar ilmu fisioterapi dan punya mahasiswa banyak. Karena dosen juga untuk bidang fisioterapi. Dan memang di kita perlu banyak fisioterapi yang ahli saat ini, karena olahraga itu sangat menjamur. Dan yang olahraga itu bukan dari anak kecil aja, sekarang orang yang udah tua, yang sudah veteran gitu ya, itu rutin olahraga itu banyak banget. Ya, di luar dari sisi kesehatan fisiknya, staminanya, kesehatan ototnya dan tulangnya juga perlu dilatih.
Makanya tadi ngebangun bisnis fisioterapi ya, kliniknya Mas Amri ini ada di lapangan basket. Oh, dekat di ya. MS Arena. Oke. Atau mungkin dekat di tempat yang memang biasanya orang berobat dekat rumah sakit atau berada di rumah sakit tersebut, atau memang di sekitar kantor di mana orang itu kadang-kadang kan olahraga pulang kantor, olahraga di sekitar kantor terus mengalami cedera. Nah, masalah lokasi itu masalah yang sangat menjamin untuk bisnis ini, karena orang itu nggak tahan kalau nyeri, dia pasti nyari yang terdekat. Dan online itu saat ini menjadi salah satu strategi untuk cepat ditemukan oleh orang yang membutuhkan penanganan fisio. Dan Mas Amri ini kalau mau lihat nanti IG-nya ada di Sports Life Injury. Sport Life Injury. Oke. Ya, Sport Life Injury Fisioterapi. Jadi memang khusus di bidang fisioterapi. Sports Injury Life Fisioterapi. Yes. Oke. Ya. Tapi tadi dimulai tahun berapa sih, Mas Amri, untuk usaha ini? Sebenarnya saya dimulai dari 2015, Mas. Waktu itu saya sedang studi di Solo. Saya di Solo itu untuk penanganan fisioterapi olahraga itu sebenarnya memang sangat kurang di Solo, apalagi waktu itu. Jadi saya buka sambil studi S2, dan kebetulan saya juga megang tim Solo. Saya buka kecil-kecilan. Akhirnya banyak atlet dari Jakarta ke Solo waktu itu, atlet basket. Dan mereka rehab ACL. Jadi mereka sampai ngontrak di Solo, itu masih ingat banget, sampai ngontrak di Solo untuk rehabilitasi, pasca operasi lutut. Nah, itu awalnya itu 2015, Mas Lukman. Nah, saat ini sudah 2026 dan awal itu menangani U17 ya? Iya. Ya, sebenarnya saya sendiri sebenarnya bukan hanya di timnas, Mas. Saya mungkin kalau Mas Lukman tahu, saya juga megang tim basket Satria Muda. Wow. Satria Muda. Saya awal pertama saya megang tim basket di Solo itu 2013. 2013 megang tim Bhinneka Sritek waktu itu. Lalu saya megang tim basket Satria Muda. Selain itu saya juga timnas basket, dan saat itu memang di 2002 kemarin pas persiapan Piala Dunia U17, di mana pemain atlet itu saat training camp di Spanyol itu dia mengalami cedera, banyak sekali cedera di otot hamstring, otot di belakang paha itu kan. Nah, saya akhirnya diminta sama PSSI untuk berangkat ke Qatar untuk bantu recover. Dan memang akhirnya di sana saya selama sebulan saya bantu recover, dan hasilnya ya kita bisa sampai lolos untuk Piala Dunia saat itu U17. Itu sih, Mas, dari cerita. Coach, saya mau nggak tahu cerita dari Coach Giat ini. Ketemu sama Mas Amri ini awalnya cedera dulu atau seperti apa nih? Iya, jadi saya itu memang bermain basket itu kan dari mulai SMP. Ya, ada tukang urut, ada fisioterapi saya ada beberapa, gitu ya. Nah, kenapa saya kenal Mas Amri? Karena saya dibilang itu ada fisioterapi di belakang rumah saya. Ini rumahnya di belakang rumah saya, dan saya panggil ke rumah kan pada saat itu saya nggak bisa jalan, ya, ditanganin, dia bawa peralatan, tanganin di rumah. Dan alhamdulillah sembuh. Akhirnya anak saya, saudara saya, semua saya ditangani sama Mas Amri karena atlet semua. Atlet semua, anak-anak saya atlet. Dan sekarang ini Mas Amri punya klinik di BSD ya, tepatnya di samping Ocean Park BSD. Itu ada MS Arena, lapangan basket, dia di dalam, di lantai 2-nya. Dan itu kalau mau ketemu Mas Amri ini nanya dulu, Mas, kapan waktu? Wah, penuh, Mas. Padat ya? Iya, 3 hari lagi deh, 4 hari lagi. Waduh, kalau yang namanya sakit nunggu 4 hari kan, waduh, nyeri-nyeri sedap tuh kan. Tapi layanannya di mana saja sih, Mas Amri? Di BSD aja atau sudah tersebar di beberapa kota? Nah, ini saya baru Solo dan BSD, Mas Lukman. Tapi rencananya memang nanti akan launching lagi Juli ini, insya Allah di Jakarta Barat, di dekat JDC. JDC, mantap, lebih pusat. Wah, Coach, ini kan nama sudah terbangun gitu ya. Nah, ini tantangannya apa, Coach, dalam mengembangkan usaha ini
tentunya membawa nama yang besar ini kan tentunya tidak mudah ya. Iya. Nah, jadi Mas Amri itu harus membangun associate visionya. Iya. Nah, ini yang lagi dilakukan sama Mas Amri nih. Nanti karena yang mau ditangani sama Mas Amri ini banyak, tapi kan Mas Amri cuma seorang diri. Iya. Nah, ini beberapa dia udah punya beberapa fisioterapi yang bantu dan jago-jago gitu ya. Dan semua itu atas prosedur dan atas arahannya Mas Amri. Jadi nggak usah khawatir. Saya juga sekarang ditangani sama beberapa asistennya dan alhamdulillah kemarin saya nyeri di dengkul, sekarang sudah bisa tanding dan besok saya ke Cirebon tanding. 4 hari saya dari mulai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu saya akan ada di Cirebon, saya bertanding. Baik. Coach Getty dan Mas Amri, kita jeda sejenak ya. Nanti kita lanjutkan kembali perbincangan ini dan tentunya pendengar Anda masih bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 6712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Pendengar, kami lanjutkan Energi Sukses Bisnis. Kali ini kita membahas terkait dengan fisioterapi. Temanya laris manis klinik fisioterapi, solusi pemulihan cedera olahraga. Dan kami sudah berbincang ya dengan Dr. Amriansah Setiawinanda, Master Fisioterapi dan juga pemilik klinik Sil Fisioterapi. Dan tentunya juga ada Coach Getty. Coach, kita lanjutkan Coach ya. Ini Exbis kita kali ini ya. Nah, Mas Amri, penasaran juga nih untuk mereka yang hadir ke klinik Mas Amri sendiri, usianya berapa sih ini biasanya? Ya Mas Lukman, sekarang banyak sekali bahkan dari usia 10 tahun Mas Lukman. Wow. Paling kecil 10 tahun dan terakhir paling tua itu atau istilahnya geriatri itu hampir 78 tahun. Oh, masih aman Coach ya? Berarti Aman. Coach Getty masih aman. Aman. Tapi ini gimana kalau seumuran Coach Getty masih aman untuk beraktivitas olahraga ini, Mas Amri? Ya, saya juga kemarin gini Mas Lukman, saya juga bilang Coach Getty, Coach jangan hanya main aja Coach, tapi memang harus penguatan Coach untuk memaintain. Coach Getty kan tahu sendiri Mas Lukman tadi, seminggu bisa 3 kali main. Iya. Itu 3 kali main. Namun Coach Getty ya selain main dia harus penguatan karena kan otomatis otot itu kan butuh dikuatin biar untuk menjaga kondisinya tetap bugar gitu kan. Tapi nah ini kadang-kadang Coach Getty lupa untuk itu. Dia main terus, dia lupa untuk penguatan gitu Mas Lukman. Jadi gimana sih Coach selain tadi penanganan gitu ya, dipandu juga Coach untuk? Ya, jadi masalah waktu. Iya. Saya kan sibuk coaching, dampingin keluar kota. Keliling-keliling keluar kota. Ya, saya saat ini juga nge-gym untuk penguatan otot. Oke. Ya mungkin saat ini baru seminggu 2 kali atau sekali 2 minggu. Jadi kadang-kadang waktunya yang enggak gitu ya. Tapi otomatis pada saat saya bermain karena memang saya rutin stretchingnya, pemanasannya itu benar-benar 1 jam sebelum saya tanding saya udah pemanasan. Iya. Penguatan apa segala macam. Dan pada saat main saya juga mainnya ya kalau dibilang seperti anak muda ya enggak juga. Tapi masih ngalahin anak muda. Gimana juga? Kita ke fansnya Coach Getty nih ya. Kita mendengar ya, ada Bu Dinda di Bogor. Bu Dinda, malam. Selamat malam kembali Bung Lukman Tara. Ya. Malam Bu. Salam malam. Silakan. Luar biasa Coach Getty masih aktif ternyata ya. Bugar loh ya. Bugar, iya memang betul. Menyapa Mas Amri dulu. Selamat malam Mas Amri. Selamat malam, salam kenal. Kenal balik buat Mas Amri ya. Kalau ngomongin olahraga, jadi kepengen olahraga nih kayak olahraga lagi kayak Coach Getty gitu ya. Mas Amri, beberapa tahun yang lalu emang aku juga ngambil kelas ya, bukan nggak ada hubungannya sama fisioterapi sih, tapi memang
kalau olahraga tuh memang harus terapi kan gitu ya, Coach Getty ya, Bung Lukman. Ambil kelas di lapangan tembak ya, Senayan gitu, seminggu 2 kali gitu. Jadi ya sedikitnya tahulah bagaimana olahraga gitu. Mas Amri buka klinik setelah dapat pelanggan atau customer seperti Coach Getty atau buka klinik ya, maksudnya karena Getty pergi ke klinik ke Mas Amri, akhirnya pelanggan jadi banyak karena seperti itu kan, atau memang jumpa dulu sama Coach Getty di saat olahraga begitu baru karena ini bidangnya fisioterapi, lebih baik buka klinik gitu. Nah ini ya jadi dibalik-balik aja sih sebetulnya pertanyaannya. Ya, sebetulnya itu pertanyaannya. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih. Malam Bu Dinda di Bogor. Kita ke Jogja. Pak Joni, malam. Malam Bung Lukman. Malam Pak, silakan. Malam Pak Joni. Malam Coach Getty, Bung Amri, salam sehat ya. Salam sehat. Saya mau tanya ke Bung Amri nih. Saya usia udah 72 tahun ya. Luar biasa. Ya. Cuman sampai sekarang saya kalau berhenti nge-gym sakit semua otot-otot pada badan ini. Jadi tetap angkat berat tuh rutin. Jadi berhenti 3 hari aja otot-otot rasanya nyeri semua. Ada masalah apa dengan otot itu? Itu aja saya rasa. Terima kasih. Baik, malam. terima kasih. Malam. Silakan Mas Amri. Ya, baik, mungkin pertanyaannya Bu Tina dulu tadi dari Bogor. Ya, sebenarnya saya bikin klinik itu awalnya karena memang saya studi banding di negara-negara luar kayak Filipina. Mereka luar biasa, habis pasca operasi mereka langsung penguatan. Sedangkan di kita dulu untuk pasca operasi itu lama sekali penguatannya. Nah itu kenapa di Indo nggak ada? Akhirnya saya membuka di Solo. Awalnya di Solo itu karena memang di Solo tuh apa-apa selalu cedera di pijat, padahal itu cedera pasca harus operasi. Nah itu awalnya saya buka klinik. Nah sama Coach Getty kenal itu, jadi saya banyak belajar sama Coach Getty. Kadang-kadang konsul ke Coach Getty, Coach gimana ya Coach untuk mengembangkan bisnis ini, apalagi tawaran banyak banget. Mungkin selalu ke Coach Getty, Coach tawaran banyak banget nih dari sini. Bagaimana untuk solusinya? Makanya kemarin Coach Getty menyarankan bikin aja asosiasi fisioterapi. Nah itu yang dimana nanti Mas Amri ini yang gerakin, menciptakan banyak. Nah itu jadi saya terbuka untuk jadi wah seru juga ya untuk bikin bisnis seperti itu, jadi banyak belajar. Nah itu landasan saya Bu Tina untuk jadi makin percaya diri untuk mengembangkan bisnis fisioterapi khususnya di Indonesia. Iya. Itu. Nah pertanyaan kedua tadi Pak Joni di Jogja. Pak Joni di Jogja. Iya Pak Joni. Ini cukup luar biasa Pak Joni, umur 72 tahun masih olahraga. Sama halnya juga Pak Joni, saya kebetulan prop saya umur 80 di Solo masih aktivitas lari, trek bukit. Nah, trek bukit yang memang gini, di usia tua itu memang penurunan massa otot itu udah hal yang wajar tanpa dipungkiri, karena kalau kita kaitannya kepada keilmuan di kedokteran itu sel otot itu mulai berkurang sehingga otot itu mengalami penyusutan. Nah, makanya kemarin sempat ada penelitian lanjutan saya terhadap latihan untuk usia lanjut, untuk lansia. Itu saya dengan latihan menggunakan aerobik. Jadi Pak Joni tetap latihan itu bagus sekali, karena memang dalam konteksnya sel tubuh itu tuh mulai menurun, tapi Pak Joni maintenance terus, jadi otomatis sel itu nanti akan recover sendiri, dan Pak Joni nanti ya tetap istilahnya kebugaran tetap terjaga, walaupun memang tanpa dipungkiri sel itu berkurang kalau semakin bertambahnya usia gitu Mas Lukman. 3 hari nggak nge-gym berasa gitu katanya. Nah itu kenapa? Ya 3 hari nggak nge-gym. Nah
3 hari nge-gym nggak nge-gym itu berasa ya otomatis karena biasa terlatih, otot itu terlatih dan apalagi usia lanjut diistirahatkan 3 hari. Nah, itu yang tidak boleh sebenarnya karena sel itu nanti otomatis dia tadi akan semakin menyusut, berkurang dan nanti dampaknya adalah otot itu makin mengecil. Itu yang nggak boleh, Mas Lukman. Ya. Coach gimana tadi saling konsul nih sebenarnya ya, Coach? Iya. Jadi ya saya kan punya fisioterapi pribadi gitu ya. Terus kalau memang ke rumah sakit untuk yang cederanya dokter, saya punya dokter pribadi gitu ya. Karena memang biar tahu riwayatnya. Karena kalau nggak tahu riwayatnya penanganannya bisa salah gitu kan. Pindah-pindah kalau kita nggak jelasin kita pernah cedera atau pernah sakit, itu juga dokter akan memberikan sebuah penanganan yang bisa salah. Nah, untuk Mas Amri tadi karena sering ngobrol gitu ya, terus saya bilang kita ini butuh orang-orang yang memang sangat profesional di bidang fisioterapi, ya. Dan Mas Amri ini orangnya senang belajar gitu. Saya lihat, kaget juga waktu ketemu lagi ngambil S3 saya, Coach, dokter di Solo, dan saya push untuk bisnis itu nggak bisa semuanya itu ditanganin sendiri. Saya bilang kita perlu bangun networking, kita perlu tim, kita perlu orang yang mungkin punya uang untuk modalin dan kita jelaskan proposal bisnis sehingga bisa bekerja sama. Ya, karena kalau kita menabung dengan uang kita untuk kita membangun bisnis yang kita mau, mungkin begitu kita udah punya uang, bisnisnya udah nggak lagi, udah nggak bagus lagi. Nah, memang Mas Amri ini saat ini banyak bekerja sama, dan juga Mas Amri saya bilang jangan ke hal yang tidak di bidangnya. Misalnya Mas Amri seorang fisioterapi tahu-tahu buka restoran, tahu-tahu bikin kuliner, itu kan bukan ahlinya. Ya, diajak sama orang untuk bikin kuliner, saya bilang kenapa enggak bikin fisioterapi di tempat kuliner. Jadi bisa saling membantu, ya. Jadi kolaborasi namanya, sehingga punya segmen pasar yang sama, atau bikin fisioterapi di tempat olahraga, saya bilang lebih dekat lagi karena cedera langsung ditanganin. Dan memang anak-anak banyak karena anak-anak ini ototnya itu kan masih belum seperti orang tua yang mungkin ada pengapuran atau ototnya itu udah mulai melemah. Tadi anak-anak ini kan masih polos gitu ya, dan dia belum terbentuk otot, tapi dia kadang-kadang nggak mau pemanasan. Dia main langsung lari aja, dia langsung main aja, dan akhirnya mainnya tidak pakai perhitungan, cedera. Nah, ini banyak juga yang ditangani anak-anak kecil ini. Karena orang tuanya mulai sadar, tapi ada yang udah bawa ke tukang urut aja. Nah, ini yang harus hati-hati. Kalau cuman kayak Mas Amri itu cuman mungkin ototnya aja yang kram atau apa, mungkin bisa. Tapi kalau ada sobek di ligamen atau mungkin ada masalah dengan ototnya, putus misalnya, itu kan nggak bisa main di urut. Atau ada patah di tulang. Nah, ini sering banget karena olahraga basket itu full body contact. Olahraga bola, ya, apalagi sekarang dengan padel. Padel itu nabrak kaca, melintir, muter pinggangnya, itu juga nggak bisa sembarangan penanganan, dan ini menjadi peluang yang bagus. Mas Amri, kalau untuk masyarakat yang memang terkendala gitu ya, ataupun punya keluhan ini, datang ke klinik atau ada layanan panggilan? Ya, Mas Lukman, biasanya kami biasanya ada home visit juga. Memang nanti ada tim kami yang biasa home visit, dan biasanya kalau memang bisa sempat ke klinik, ya kita penanganannya bisa di klinik juga. Jadi bisa dua-duanya, Mas Lukman. Nah, untuk bisa tahu ini bisa mengunjungi apa? Biasanya atau punya layanan atau dari Instagram saja ini? Ya, biasanya dari Instagram saya ada admin. Di situ ada admin, nanti admin akan menginfokan untuk fisioterapi nanti yang bisa ke rumah, dan fisioterapi yang available di klinik siapa, seperti itu, Mas. Nomor WA-nya ada nggak, Bang Mas Amri? Bisa dikasih tahu nih nomor WA-nya layanan klinik itu di nomor berapa? Ya, yang mendengarkan hari ini bisa mungkin nanti ini bukan aja, Coach Yeti ya? Ya, boleh, silakan, nggak apa-apa. 0811 8492 330, bener ya? Betul Pak Coach Yeti. Yes. Nah, ini bisa yang di BSD dan Solo atau hanya di BSD saja? Hanya yang di Solo pun sama Mas Lukman. Di Solo juga bisa,
nanti bisa kontak ke admin di Solo, nanti ada yang bisa ke rumah dan ada bisa penanganan langsung di klinik seperti itu. Oke, ini kan minimal di save lah ya, coach ya, ini ya, karena sewaktu-waktu ini tahu nih harus kemana gitu ya. Iya. Jadi tadi ya perbedaan urut dan fisioterapi itu ya tadi juga dijelaskan oleh Mas Amri. Ya. Nah, Mas Amri, kalau tadi usia 10 tahun tadi ya pasiennya, ini biasanya kenapa itu, Mas? Nah, ini Mas Lukman, biasanya kenapa sekarang banyak banget terjadi pada anak-anak usia dini itu, mungkin Mas Lukman lihat secara kompetisi sekarang banyak banget anak-anak sekarang udah ada kompetisi basket itu kan, kompetisi basket kelompok umur, bola kelompok umur. Nah, biasanya yang jadi kendala itu karena dia overuse, Mas Lukman, overuse terus tanpa dibantu rehab yang dalam arti bantu masas, bantu stretching tidak sesuai. Nah, itu dampaknya nanti akan ya cedera pada lutut biasanya. Karena menghambat masa pertumbuhan. Nah, itu yang sering terjadi, yang datang ke klinik tuh seperti itu kasusnya, Mas Lukman. Coach, kalau dari sisi bisnis ini memang harus dijalankan oleh pakar atau seperti apa, Coach? Iya, jadi ada bisnis-bisnis yang dibuka harus memang orang yang tersertifikasi, orang yang punya izin. Jadi nggak sembarangan buka. Ini berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan yang namanya kecelakaan kerja, olahraga, itu nggak bisa sembarangan. Jadi nggak bisa bilang, oh saya ini dokter, tapi nggak ada sertifikasinya, nggak ada license atau izin prakteknya. Nah, kayak fisioterapi, ada chiropraktik gitu ya, nggak main-main. Karena itu berhubungan dengan yang namanya tubuh manusia. Penanganannya pun ada tekniknya, ada aturannya, ada ilmunya gitu ya. Dan juga yang baru-baru selesai juga harus punya jam praktek untuk bisa buka izin, nggak sembarangan juga gitu. Itu yang menjadi bahwa bisnis ini tidak cuma punya modal tapi punya keahlian dan harus memang punya ahlinya. Dan peluangnya masih sangat terbuka lebar. Sangat terbuka. Karena kalau kita paksain olahraga dalam kondisi cedera kan gak enak juga. Maksudnya olahraga kan mau sehat, tapi begitu olahraga malah sakit. Yang ada akhirnya ya jadi nggak olahraga karena sakit dan didiemin. Begitu didiemin gara-gara salah, misalnya nge-gym juga nggak bisa asal pakai alat gym aja, harus tekniknya. Tahu-tahu ototnya miring sebelah atau terjadi scoliosis. Scoliosis tuh ototnya jadi nggak balas dan kaku di satu bidang atau sisi gitu. Iya. Mas Amri, kalau jam operasionalnya pukul berapa ini? Ya, untuk di BSD kita dari jam 9 sampai jam 7 malam. 9 pagi sampai jam 7 malam. Kalau untuk yang Solo sama? Kalau yang Solo biasanya kita dari jam 8 sampai jam 5 sore. Coach, mungkin sebagai closing statement dari usaha yang dirintis oleh Mas Amri ini, apa yang bisa kita petik ini, Coach? Saya pernah buka kelas untuk olahragawan berbisnis. Ya, jadi saya sharing kepada atlet-atlet, mantan atlet nasional atau orang-orang yang bergerak di bidang olahraga. Saya jelasin secara mekanisme, struktur ya, bagaimana membangun bisnis olahraga. Karena bisnis olahraga unik. Ya, bisnis olahraga ini kalau kita memang ahli atau atlet, biasanya kemampuan kita dan ilmu kita adalah tentang olahraga yang kita tekuni itu. Tapi pada saat kita pensiun, kalau kita nggak punya keahlian untuk melakukan bisnis, itu sama aja akhirnya kita nggak tahu nih kerjanya apa. Karena pada saat kita jadi atlet, biasanya kita fokus hanya latihan, tanding. Tapi kalau kita nggak dibekali dengan ilmu bisnis untuk mengembangkan olahraga yang kita geluti, tentu kita nggak akan punya pekerjaan atau penghasilan tetap. Salah satu contoh, nggak harus teknik fisioterapi karena itu ada sekolahnya. Misalnya Anda atlet olahraga basket, setelah Anda pensiun Anda jualan baju basket, Anda produksi jersey, Anda bisa menjual alat-alat olahraga, atau bahkan Anda itu olahragawan yang mungkin senang dengan nge-gym, jadi Anda buka gym dan Anda menjadi instruktur di gym itu. Dengan konteks Anda paham membangun bisnis, Anda paham mengelola keuangan, mengelola digital marketingnya, mengelola bisnis prosesnya, insya Allah akan banyak pebisnis olahraga ini, Bang Lukman. Baik.
Coach Getty, terima kasih banyak waktunya, dan Mas Amri, terima kasih. Terima kasih. Sukses terus ya. Sukses terus usahanya, dan Coach, kita hadirkan kejutan lagi Coach ya untuk di minggu depan, tentunya di episode berapa Coach untuk minggu depan? Episode minggu depan adalah 99. Saya akan undang dari bidang seni. Wow, luar biasa. Jangan lewatkan tentunya ya pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti kita lanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Malam. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.